pembelajaran dimulai, terlebih dahulu silakan pimpin doa ya. Ke kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian ya pada hari ini. Hari Kamis. Siapa yang tidak hadir, Nak? Siapa yang tidak hadir? Eksa. Kenapa, Nak? Mas PKL. Eksa masih PKL. Ya. Baiklah, teman sekalian ya, kita doakan mudah-mudahan yang masih sakit segera disembuhkan ya. PKL juga mudah-mudahan segera selesai kegiatan PKL-nya. Baiklah, anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Materi kita tentang prosa ya. Si melanjutkan yang lalu ya, minggu yang lalu itu tentang teks sastra ya. Masih ingat kalian? Ya, tentang teks sastra. Sekarang prosa ya. Materi prosa. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik agar terampil dan terbiasa untuk menulis indah ya. Menulis indah. Kemudian dalam bentuk puisi, prosa lirik, drama, skenario, film pendek, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan atau gagasan sendiri yang bisa diterbitkan di media cetak maupun digital. Itu tujuan pembelajarannya. Adapun alur tujuan pembelajaran, identifikasi struktur, unsur dan membangun dari prosa. Anak sekalian, pernah kalian melihat gambar ini? Gambar apa ini? Visual novel. Iya, bagus. Novel ya. Ini gambar cover novel ya, yang berjudul Hujan dan Rindu, karya Rindu. Iya. Jadi ceritanya cukup menarik. Pernah baca kamu? Pernah baca? Itu yang belum baca, silakan kalian baca. Dicari banyak ini bukunya ya. Ada sudah tersebar di toko-toko buku ya. Ceritanya cukup menarik, menceritakan tentang seorang pelajar atau peserta didik yang belajarnya begitu semangat ya dalam menempuh cita-citanya. Itu anak tersebut berasal dari kalangan anak yang kurang mampu ya. Pada saat itu dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pada saat itu dalam kondisi yatim piatu. Karena semangatnya, giginya, akhirnya cita-citanya tercapai ketika belajar sampai selesai, sampai menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan kalian bisa seperti itu ya, bersemangat belajarnya seperti anak yang diceritakan dalam cerita novel tersebut. Baiklah anak sekalian, materi tentang prosa. Apa itu prosa? Iya, ini tentang tulisan atau salah satu tulisan
puisi. Ya. Kalau puisi terikat, tulisannya itu tertata dengan rapi ya. Kalau puisi kan ada satu masing-masing baitnya teratur ya. Kalau prosa berbeda. Kalau puisi itu ada yang ininya, ini kan judul, ada satu, ini terus satu bait, kan teratur satu bait. Ini bait yang kedua, ini bait ke satu, ini bait kedua. Kalau dalam puisi ya berbeda dengan prosa. Kalau prosa jenisnya sebuah tulisan ya, tidak terikat oleh aturan yang dapat di dalam puisi. Ini aturannya teratur ya, barisnya juga teratur ya. Kemudian ada akhiran di baris akhirnya ada akhiran AB, AB ya. Contohnya puisi aku ya, aku, judulnya aku. Kalau sampai waktuku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan rayu, ku mau tak seorang pun rayu, tidak juga kau, tidak juga kau. Akhirnya di belakangnya ada huruf u akhirannya, rapi, teratur, tertata dengan rapi. Berbeda dengan prosa. Tulisannya berbentuk apa namanya? Paragraf. Prosa terbagi menjadi 5 jenis ya, misalnya. Yang pertama ada prosa naratif, deskriptif, eksposisi, argumentatif, dan persuasi. Adapun naratif, prosa naratif itu prosa yang bersifat menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang naratif. Sedangkan deskriptif, prosa yang bersifat mendeskripsikan atau melukiskan atau menggambarkan tentang suatu objek ya. Seolah-olah si pembaca ikut melihat apa yang si penulis tuliskan, itu yang deskriptif. Kemudian eksposisi, karangan yang bersifat menjelaskan atau memaparkan ya, tentang suatu cara. Sedangkan argumentatif, karangan yang bersifat mengemukakan pendapat ya, atau ide, gagasan ya, disertai dengan bukti yang logis. Supaya apa? Supaya orang percaya ya, supaya orang mempercayainya apa yang si penulis tuliskan. Kemudian karangan atau prosa persuasi. Persuasi adalah karangan yang bersifat memberikan atau mengajak para pembaca untuk melakukan apa yang si penulis tuliskan. Misalnya kalau yang persuasi itu identiknya dengan iklan. Kalian kan senang dengan iklan kan? Iklan apa yang kalian senang? Misalnya apa misalnya? Kamu senang iklan apa? Hah? Marjan. Oh, apalagi bulan Ramadan ya? Iya. Aduh, dengan kesejukannya, aromanya yang wangi, menggoda, manis, dengan satu tegukan, begitu menghilangkan rasa dahaga. Itu pada bulan Ramadan pas sekali itu ya. Marjan. Baiklah sekalian, prosa
prosesinya ya terbagi menjadi dua bagian. Ada prosa lama, ada juga prosa baru. Prosa lama, apa itu prosa lama? Saya ya, prosa yang belum mendapatkan pengaruh dari budaya barat atau budaya asing ya. Contohnya apa saja? Kaya, ada sejarah, ya. Kemudian ada ya, ada kisah dan dongeng. Itu yang periodisasi yang lama. Ada yang lama, ada yang baru. Nah, sekarang yang baru apa itu? Karangan yang bersifat ya. Kalau yang baru berarti yang sudah mendapatkan pengaruh dari budaya barat. Karena sudah mendapatkan pengaruh ya. Ini contohnya apa saja nih? Ada roman, ada novel, ada juga cerpen. Pernah baca roman kalian? Belum. Nah, roman merupakan bentuk prosa yang mengisahkan kehidupan pelakunya dari anak-anak ya, dari anak-anak kemudian seusia kalian remaja, dewasa sampai meninggal dunia ceritanya itu. Contohnya roman Siti Nurbaya. Pernah baca roman Siti Nurbaya? Belum. Itu ceritanya menarik ya. Silakan kalian nanti cari di toko buku atau browsing di internet, cari roman Siti Nurbaya. Itu kan nanti kalian cari ya, baca di baik di buku-buku di toko buku atau cari di internet. Kemudian novel. Nah, novel ini melukiskan sebagian kehidupan ya, kehidupan para pelakunya. Di dalam novel ini adanya ada di sini ada mengandung konflik ya, ada perubahan nasib ya, ada perubahan nasib dari para tokohnya ya. Terkadang ada yang endingnya itu bisa bahagia, ada yang juga bisa menderita. Itu akhir dari sebuah novel. Kemudian cerpen. Cerpen apa itu bentuknya? Ya, kita kan sebagai kecil pelakunya. Karena sifatnya singkat, pendek, maka di dalam cerpen itu hanya menceritakan kisah pelakunya, hanya singkat saja, tidak ada perubahan nasib ya, karena sifatnya pendek ya, pendek. Baiklah untuk sekalian, materi kita sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini tentang prosa. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Sebelum lanjut ke tugas, kalian sekarang semuanya berdiri. Kita sedikit dulu. Tidak ada yang duduk. Jangan dulu ya. Posisinya menghadap ke sini semua supaya kalian bisa melihat. Dengan gerakan tangan ya, gerakan tangannya. Kalau tepuk dengan tepukan, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu contohnya ya. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita tiga kali.
Tidak ada? Kalau tidak ada tanyakan, kalian nanti kerjakan LKPD ini ya, masing-masing kelompok. Kerjakannya, di sini ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah dibagi kelompoknya. Kemudian kalian masing-masing kelompok hanya mengerjakan 1 soal saja. Ini ada 2 bagian. Bagian A dan bagian B. Nah, bagian A di sini karena semuanya ada 5, nanti yang kelompok 1 hanya mengerjakan soal nomor 1, 2, dan seterusnya. Dipahami? Kan berarti ada 5 kelompok. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang bagian B. Nah, di sini ada pertanyaan apa di sini? Ada prosa di bagian B ditulis. Berarti masing-masing kelompok hanya mengerjakan 1 saja, sesuai dengan ininya, nomornya. 1, kelompok 1 naratif, 2 dan seterusnya. Dipahami? Berarti masing-masing kelompok hanya mengerjakan berapa pertanyaan? Hanya 2. Bisa dipahami? Setelah ini kalian presentasi masing-masing kelompok ke depan. Ya. Siap ya? Akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan masing-masing kelompok. Dan sekarang ya, tulis nama kelompok. Di sini pokoknya kerjakannya yang tadi yang Ibu tentukan saja. Silakan. Kalau sudah selesai presentasi ke depan, ingat hanya 1 saja sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau yang bagian A ada di situ kan, bagian B. Boleh, yang bagian B itu boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan soal yang tadi diberikan. Langsung bacakan aja. Ya, untuk soal yang bagian A yaitu prosa lama, jenis-jenis prosa lama. jenis-jenis prosa lama. Jadi prosa itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada prosa lama, yang pertama itu ada prosa lama, yang kedua itu ada prosa baru. Nah, untuk jenis-jenis prosanya, untuk jenis-jenis prosa lama yaitu yang pertama ada bersifat statis, yang kedua diferensiasi sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, yang keempat terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan yang kelima itu tidak menggunakan sejarah dan perhitungan tahun. Untuk prosa baru terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama roman, yang kedua novel, yang ketiga cerpen, yang keempat riwayat, dan yang kelima kritik. Untuk yang soal bagian B, yaitu soalnya itu membuat teks prosa eksposisi. Di sini untuk
penyebab macet. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan atau tesis, yaitu derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, yang kedua itu ada argumentasi atau isi. Pada tanggal 12 Maret, cuaca buruk dengan hujan lebat dan angin kencang menyebabkan tumbangnya sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut jatuh sehingga menghalangi jalur bus Transjakarta yang mengarah ke Singa Manggaraja, Kemayoran, Garut, Jakarta Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat insiden ini. Meskipun begitu, bus Transjakarta yang semula menuju Bundaran Senayan dari arah CSW harus mengubah rutenya melalui jalan-jalan ini. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan atau penegasan ulang. Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai oleh kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Jadi itu untuk contoh teks prosai posisi. Ya. Baik, itu saja untuk presentasi kita kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang sudah siap. Kelompok 2 siap. Silakan. Kelompok 2 siap. Ya silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang telah kita kerjakan tadi. Untuk bagian B bagian A soalnya adalah proses secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru. Sebagai komentari dari ya, untuk bagian prosa lama ini biasanya cenderung lebih formal, jadi bahasanya lebih formal dan juga menggunakan bahasa klasik. Sementara untuk prosa yang terbaru untuk saat ini ya, cenderung lebih mengadopsi gaya bahasa yang lebih modern dan informatif dan juga singkat. Untuk bagian untuk soal yang kedua, buatlah proses prosa deskriptif dan tertulis. Untuk prosa deskriptif kali ini kita akan mengambil cerita dari pantai pada senja hari. Senja di tepi pantai menghadirkan langit berwarna jingga dan merah menyala saat matahari merunduk perlahan. Suara ombak yang gemerisik menenangkan. Pasir hangat yang di bawah kaki, aroma garam laut yang segar, dan kelabu awan berwarna-warni di langit yang memantulkan cahaya matahari yang memudar dalam air yang tenang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Sudah semuanya kalian mengerjakan? Nah, coba kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa, coba tentang apa yang kalian pelajari? Diana, silakan. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kelompok, lalu bagaimana cara kita untuk berbicara di depan umum dengan diskusi yang bagus, dan ketiga kerjasama yang bagus, dan yang terakhir kompakan kelompok. Iya, bagus, kita bisa terus. Kesimpulannya ya, pembelajaran kita pada hari ini ya, kita belajar berdiskusi. Tujuannya untuk apa? Untuk salah satunya untuk mencari sebuah solusi ya. Dengan adanya kekompakan kita bisa mengerjakan suatu permasalahan, penyelesaian akhirnya persoalan bisa terselesaikan. Intinya yang kita pelajari pada hari ini itu tentang materi tentang prosa ya. Tentang prosa, ada prosa lama dan prosa baru ya. Ini sangat bagus untuk kalian pelajari ya, untuk menambahkan pengetahuan kalian dalam kegiatan penulisan ya. Untuk selanjutnya kalian semakin kalian banyak membaca tentang prosa dan mempelajarinya, kalian semakin mudah dan memahami dan akan mudah untuk menuliskan sebuah tulisan. Contohnya apa tadi? Menulis karangan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, apalagi argumentasi dan persuasi. Itu kesimpulannya ya. Baiklah anak sekalian ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama berdoa ya. Silakan pimpin doa lagi ke kelas mengakhiri pembelajaran. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tugas atau lembar LKPD-nya silakan kumpulkan masing-masing kelompok. Ya. Assalamualaikum.